Jika diibaratkan sebagai sebuah matahari, maka Manchester United adalah matahari menuju maghrib. Masih eksis, tapi seiring berjalannya waktu, mereka kiamat tenggelam ke dasar klasemen bersama Ruben Amorim. Bukannya makin melesat bagaikan roket, setan merah justru jatuh terpeleset. Manajemen pun tak tinggal diam. Mereka sedang menyusun rencana untuk fight back di paruh kedua musim 2024-2025. Salah satu caranya yakni dengan merombak komposisi tim. Cara ini cukup masuk akal karena mayoritas pemain Manchester United saat ini adalah warisan dari Erik ten Hag. Tak banyak pemain yang bisa langsung klop ke sistemnya Ruben. Lantas, siapa pemain yang harus dipertahankan? Sebelum kita ulas lebih lanjut, yuk like dan subscribe dulu. Musim ini, Manchester United semakin mengkhawatirkan. Dari pertandingan satu ke pertandingan lain, performa tim justru kian menurun. Belum ada perkembangan yang signifikan setelah kehadiran Ruben Amorim. Dari 11 laga yang telah dipimpin oleh pelatih berusia 39 tahun itu, United hanya menang 4 kali. Keadaan yang kian mencekik, membuat manajemen klub berencana untuk membongkar susunan pemain racikan Erik ten Hag yang sudah dibentuk sejak 2 tahun lalu. Bukan perkara mudah. Butuh waktu, tenaga, dan dana yang sangat banyak. Jika ingin melihat contohnya, lihatlah apa yang sudah dilakukan Chelsea. Mereka bahkan sampai diawasi oleh UEFA karena terlalu jor-joran menggelontorkan dana di bursa transfer musim lalu. Tapi hasilnya sudah bisa terlihat di musim ini. Mereka menembus 4 besar bermodalkan pemain-pemain yang sempat kita ragukan kapasitasnya. Nah, yang jadi masalah, MU beda dengan Chelsea. Dilansir Manchester Evening News, United gak punya dana yang cukup untuk merombak skuad di bursa transfer musim dingin ini. Maka dari itu, setan merah harus pandai memilah siapa pemain yang sekiranya layak untuk dipertahankan. Siapa yang masih bisa jadi pelapis dan siapa pemain yang sudah tak terpakai tapi masih punya nilai jual yang tinggi. Untuk itu, kita akan membedah dan memilih pemain MU sesuai dengan kategorinya. Kita mulai dari pemain yang masih layak dipertahankan di skuad Manchester United, era Ruben Amorim. Faktor penilaiannya tentu dari performa dan pemahaman taktik di bawah asuhan pelatih asal Portugal itu, dan lucunya, setelah dilihat-lihat tidak banyak pemain yang worth it untuk dipertahankan musim ini. Meski begitu, masih ada beberapa nama yang dinilai oke untuk stay di dalam skuad pemain pertama, tentu saja Amad Diallo. Bermain sebagai wingback kanan, kecepatan dan determinasi Amad membuat pemain lawan sering kerepotan. Selain Amad, ada Noussair Mazraoui. Ia tampil impresif awal musim 2024-2025. Mazraoui jadi salah satu warisan terbaik Erik ten Hag. Mungkin bukan catatan assist atau gol yang jadi daya tawar untuk Mazraoui, tapi soal ketenangannya menghadapi serangan lawan. Pengambilan keputusan dan distribusi bolanya sangat baik. Ngomong-ngomong soal warisan ten Hag, Manuel Ugarte jadi warisan berharga selanjutnya. Potensi Ugarte memang belum keluar 100%. Namun di tangan Ruben Amorim, Ugarte bisa saja mencapai top perform, sebab dirinya dan Amorim pernah bekerja sama di Sporting CP beberapa tahun lalu. Nah, sekarang bergeser ke pemain yang berstatus 50-50. Yang dimaksud 50-50 di sini adalah pemain ini layak dijual. Namun kalau tidak laku atau tidak mendapat tawaran yang sesuai dengan apa yang diinginkan, manajemen pemain ini masih cukup bagus untuk menjaga kedalaman skuad. Dia adalah Harry Maguire. Bek berkebangsaan Inggris ini memang punya banyak dosa di masa lalu. Sering blunder, lawak, bahkan merugikan tim berkat gol bunuh dirinya. Maguire pun sempat dihujat, dihina, bahkan ditaruh oleh fans. Tapi akhir-akhir ini dia sudah bisa memperlihatkan konsistensinya.